Ayo guys. Kayaknya lebih bagus ini kita bahas tentang anak-anak. ini apa pacaran anak muda zaman sekarang. Ah, Oke. Sama kayak requestnya Maksudnya macam sekarang bagaimana? di podcast itu tuh bilang kalau bisa Oh, maksudnya beda Pandangan. tentang pacaran Oke. Kristen, pacaran zaman sekarang itu kayak mana. biar animalis gitu. pacaran beda agama. Itu juga bisa Ya. karena kan sekarang itu apa ya, Tapi saya boleh. pasti ada lah Ya. yang pacaran beda agama. Hmm. Nah kalau menurut kakak ini bagaimana? Apakah itu sah saja Hmm. atau sama kan kayak di berita Papua ini tingkat HIV-nya sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana menurut pandangan dari kakak-kakak? Ya. Kita tuh harus pacaran itu bagaimana? Hmm. Oke. Sudah nih. Mereka sudah dimulai nih. Oke guys. Masa kira caca ini caca itu. Apa Sudah tanya di situ. Atur itu Itu kayak Q&A gitu. Oh, Q&A. Ya, langsung aja. Iya. Jadi mungkin sekarang kalau mau dilihat itu anak-anak sekarang tidak seperti kita di zaman kita dulu. Jadi kalau mau pacaran itu dari segi usia pun sekarang kalau dilihat kita pertemuan orang tua dengan anak-anak, kebetulan saya anaknya masih di SD. Kebetulan ketemu dengan guru di SD itu mereka sampaikan bahwa anak-anak SD pun sudah panggil sudah katakan begini. Dia itu pacarnya si ini, yang ini nih pacarnya si itu, SD. Padahal dulu kita orang sampai SMP, sampai SMA, mungkin nanti waktu pas mau kuliah dulu, itu hal-hal itu masih tabu. Tapi sekarang anak-anak SD saja sudah, orang SMP saja sudah dipanggilnya papi mami, mimi pipi. Iya, iya kan? Ayah muda. Jadi hal begitu memang kita ya, apalagi yang pengajar nih, yang kakak-kakak pengasuh di sekolah minggu, remaja, sudah harus ada materi-materi yang menyinggung hal ini. Jangan kita hanya bicara tokoh-tokoh Alkitab, kita hanya bicara terkait Alkitab. Memang iya sejarahnya atau cerita-cerita kisah-kisah di Alkitab, tapi harus masuk ke kehidupan sehari-hari supaya mereka juga paham bagaimana bergaul, bagaimana mulai menghadapi ya itu tadi. Kalau teman sudah bilang, dia ini pacarnya si itu, dia itu pacarnya si ini, paham kan tidak pacar itu apa? Berarti Ya. kan harus diajar dari SD. Iya. Paling nggak kelas berapa itu? Kalau dari SD itu ya sudah paling ke sekitaran kelas 4, 5, 6 lah. Itu sudah mulai. Karena mereka sudah mengerti, sudah mulai ada rasa, sudah mulai tahu, sudah mulai malu dengan lawan jenis. Mereka kalau sudah mulai suruh duduk dekat teman cewek saja sudah bilang, saya punya teman ini yang laki-laki, baru pas duduk begini semua mulai bilang cie, sudah, gitu deh. Berarti memang ya kalau zaman sekarang itu kayak pelajaran biasa aja. SD kelas 1 sekarang sudah diajar hitung-hitungan yang dulunya itu kayaknya kelas 3 atau kelas 2 baru diajar. Berarti dalam gereja pun kita harus ajarkan anak-anak lebih dini berarti pengetahuan tentang pacaran itu. Iya. Karena itu penting, karena hal-hal kita menghindari hal-hal yang ya kemungkinan terburuknya. Kayak Carlis itu dia pernah cerita, dia pernah mengalami waktu dia ke toilet,
ada orang yang ngintip dia. Jadi kayak hal-hal seperti itu kita harus ajarkan untuk anak-anak kita. Maksudnya di seusia dia untuk sampai melakukan hal-hal seperti itu atau diperlakukan seperti itu, hal-hal yang menurut saya kayaknya sudah tidak wajar. Karena waktu seusianya saya tuh kayaknya kita mau masuk kamar mandi laki-laki pun kita kayak ih tidak boleh gitu. Atau mungkin teman laki-laki yang misalnya toilet pun itu di kita punya sekolah dulu tuh terpisah begitu dan betul-betul dijaga. Jadi kalau sampai maksudnya kita menghindari hal-hal yang jangan sampai, karena teknologi sekarang juga sudah semakin canggih, anak-anak di usia kelas 1, kelas 2 saja sudah menggunakan gadget dan sudah memakai media sosial. Mereka bisa mengakses apapun, bisa menonton apapun. Jadi sebaiknya kalau menurut saya setuju dengan Kak Karis tadi, sebaiknya kita yang kakak pengasuh, kebetulan kita semua di sini kakak pengasuh, mungkin akan kita jadwalkan mungkin di Kamis Ceria atau di ibadah remaja untuk kita selipkan untuk seperti pengetahuan dasar untuk menjaga diri, untuk membatasi diri dengan hal-hal yang seperti bagaimana supaya hal-hal yang tidak kita inginkan dijauhkan dari kita punya anak-anak sekolah minggu gitu. Dari BPD sih segala macam itu nggak ada buku panduan materinya ini gitu kan. Setahu saya sih ada. Waktu itu kita pernah benih kekal ya, benih kekal. Tapi untuk setahu saya untuk yang lebih menjerumus ke hal-hal tentang hubungan itu tuh tidak ada. Mereka lebih ke tokoh-tokoh Alkitab, firman saja. Berarti cukup berat ya dari Iya. masuk. Karena harus bagaimana mengemas apa yang kita mau bawa ke adik-adik. Jadi memang kadang kalau saya di remaja sih, saya memang kadang kasih contoh bahwa adik-adik kita maksudnya normal memang kalau kita mulai tertarik dengan lawan jenis, biasa bilang normal. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan. Maksudnya kayak saya kasih tahu gitu, kalian bisa lihat contoh-contoh di sekitar. Maksudnya banyak apa yang bisa kalian lihat. Apa yang terjadi ketika maksudnya kita mungkin tertarik sama orang, akhirnya memutuskan untuk membangun hubungan, banyak sekali di sekitar kita tuh contohnya banyak saya bilang yang misalnya akhirnya mungkin sudah terlalu jauh hubungannya, sudah melebihi batas seharusnya, sampai akhirnya harus di masa muda sudah harus punya anak, maksudnya ya seperti maksudnya hal yang di luar itu toh. Nah itu maksudnya apa yang kalian lihat? Banyak sekali kan kita lihat yang harusnya dia masih bisa hangout sama teman-teman, harus urus anak. Maksudnya itu kan hal-hal, maksudnya kita kasih lihat pandangan yang memang sudah betul-betul terjadi di sekitar kita gitu. Bahkan kalau yang itu ke cewek-cewek, tapi kalau ke cowok-cowok saya bilang gini, cowok-cowok juga harus perhatikan. Kalau memang kamu tertarik dengan seseorang, maksudnya ada yang mungkin sudah pacaran ya kan, kita tidak bisa ingin sendiri. Ya kalau kamu sayang sama perempuan itu dijaga gitu saya bilang, maksudnya jangan dirusak saya bilang gitu. Untuk laki-laki jadi kayak lebih diingatkan gitu. Jadi bagaimana caranya masuk dari setiap firman itu masuk dengan cara maksudnya supaya mereka bisa cara memandangnya tuh bukan yang enggak saya tertarik sama cewek ini, pokoknya karena saya bilang terdorong tuh karena orang yang jatuh cinta tuh yang biasa pokoknya bilang tuh cinta itu bikin buta, tidak bisa berpikir secara jernih. Itu memang betulan terjadi. Orang kasmaran tuh bahkan kita bisa nggak malu-malu begitu. Maksudnya seperti itu. Jadi memang harus anak-anak sekarang kayaknya lebih baik dikasih tahu secara langsung to the point. Memang betul-betul pandangannya gitu. Dan maksudnya waktu itu kita juga sering berbagi sama Caca juga mau gitu bagi pengalamannya ke adik-adik remaja bahwa maksudnya kita setiap ambil keputusan tuh ada risiko yang harus kita tanggung gitu sih itu kan. Jadi supaya mereka juga lebih berpikir bahwa
segala sesuatu yang kalian putuskan hari ini tentang hubungan atau tentang kalian punya pendidikan masa depan itu ada konsekuensi yang akan terima di kemudian hari. Kalau hari ini kalian memutuskan untuk menjalin hubungan yang salah, ya pasti suatu saat atau kedepannya pasti kalian juga akan menerima, oh ternyata saya salah mengambil keputusan. Tapi ketika hal itu terjadi, mereka sudah tidak bisa mengulang kembali waktunya. Jadi kita kayak kasih ingat ke mereka bahwa sebelum kalian menjalin suatu hubungan atau mengambil suatu keputusan, kalian harus betul-betul pikirkan supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Tapi kan kalau orang tua nggak ikut campur dalam nggak kolaborasi sama kakak pengasuh kan juga kayaknya percuma juga kakak pengasuh, Iya sih, ya kan? agak berat sih kalau maksudnya ini yang kita harus jelaskan bahwa kita kakak pengasuh ini kita punya tugas adalah memberitakan firman setiap hari Minggu atau Kamis ceria, dan juga di remaja juga demikian. Bukan mungkin tidak tahu ya di sini atau di sini ada seperti itu atau tidak, tapi kadang orang tua berpikir bahwa oh saya punya anak, saya bawa ke gereja, itu tanggung jawab sepenuhnya 100% tugas kakak pengasuh gitu. Padahal kita bertemu sama anak sekolah minggu, ketemu sama anak remaja itu bisa dihitung dengan jam di setiap minggunya. Nah, kita butuh dukungan juga dari orang tua di rumah. Kayak misalnya kita minta ayo adik-adik baca Alkitab di sekolah minggu atau di Kamis ceria, kita terus ingatkan jangan lupa baca Alkitab, tapi itu kembali ke rumah lagi. Kalau di rumah orang tua tidak berperan aktif untuk mengingatkan anak-anak, karena anak-anak punya masa ini kan masa-masa bermain, masa-masa mengenal banyak hal. Jadi kalau orang tua tidak berperan untuk mendukung adik-adik, ayo baca Alkitab, ini kakak-kakak pengasuh ingatkan untuk baca Alkitab. Kalau orang tua juga tidak berperan, saya rasa itu agak sulit untuk adik-adiknya di rumah juga. Tapi kan sudah ada pembicaraan buat orang tua atau kasih tahu minimal gitu atau belum? Kita sudah pernah umumkan sih di grup sekolah minggu bahwa akan ada, bahkan kita sudah infokan bahwa nanti pada saat ulang tahun gereja kita akan memberikan apresiasi bagi anak-anak sekolah minggu yang rajin membaca Alkitab. Jadi ada absen khususnya. Itu sekolah minggu. Kalau remaja? Remaja baru mulai. Remaja ya baru mulai setelah sekolah minggu. Kalau Pemuda kita tidak ada Beda, informasi terkait iya. pemuda. Pemuda bagaimana? Ini kita punya pemuda nih. Kalian pemuda sudah jalan tidak? Belum, masih belum informasi sih. Oh, belum. Karena belum ada yang rajin-rajin baca kita juga. Ada pengasuh yang pemuda. Pengasuh yang bisa muda. Iya. tapi kan harusnya pemuda juga jangan dibiarkan jalan sendiri kan. Iya. Ya, Harusnya itu kayak Ari sendiri juga harus ada pengawas lah istilahnya, supaya mereka juga nggak semau-maunya. Iya. Benar. Iya toh. Iya. Karena sebenarnya bicara tentang hubungan juga ke pemuda juga harus lebih aware Di- lah tadi. Di pemuda. Pemuda juga soal Bicara soal hubungan. Karena mereka yang memang saat ini sudah masanya untuk mengenal pasangan, untuk menjalin sebuah hubungan. Karena kebanyakan juga yang pemuda kebanyakan khususnya di tempat ini kan banyak yang dari luar, yang datang Iya, sekolah. yang Jadi sebenarnya itu juga salah satu yang ya itu justru hal-hal terkait resiko pergaulan itu ya harus di usia pemuda mereka dari kisaran berapa tahun itu? 17 ya. 17 sampai 29 kah? Ya, toh 30 dewasa muda. 28 29. Ah, kayak gitu. Di usia itu tuh kan mulai harus tahu, apalagi datang dari kampung atau di tempat-tempat yang mungkin tidak ada pergaulan seperti di sini, yang orang terus jaringan internet itu sekencang yang di sini, tidak seperti di kampung. Ya itu juga bisa. Yang tadinya mungkin di sana
pegang handphonenya jarang-jarang, terus informasi yang didapat juga bisa terbatas. Tapi kalau di sini ya sudah, apa saja yang dia mau jelajahi bisa saja. Terus kalau kalau ketemu teman-teman atau pergaulan yang bagus, yang baik. Tapi kalau dibilang ini nih ada link, ini nih langsung saja ke sini. Ini cara kalau mengakses dengan langsung ke internet tidak bisa. Dalam tanda kutip linknya ini tidak bisa. Tapi kalau pakai aplikasi ini bisa. Nah, kan bisa saja. Yang tadinya dia tidak tahu di sana, di sini jadi tahu. Kalau sudah jadi tahu, ya sudah tahu banyak hal. Pasti tindakannya yang tadi di sana biasa-biasa saja, di sini bisa jadi lebih. Luar biasa. Kalau tidak ada di dalam komunitas yang Tepat. yang membimbing ke hal-hal yang lebih baik. Jadi itu yang kalau anak-anak muda, apalagi mereka yang dari kota lain atau daerah lain atau ya dari kampungnya datang ke Jayapura, ya itulah pemuda kita di sini yang harus bisa rangkul, terus bisa menasehati, atau kakak-kakak pembina, kakak pembimbing harus ekstra untuk menyampaikan hal-hal itu. Dan kayaknya itu juga ini kan maksudnya menurut saya ini jadi salah satu wadah. Tayangan ini kan juga bisa difungsikan oleh kita punya keluarga besar Goang ya, amin dimanapun berada. Asik. Maksudnya ini saya sempat sampaikan ke teman-teman yang beberapa teman-teman yang saya dari Wamena sama kayaknya dari Wamena deh. Maksudnya saya sampaikan bahwa mungkin kalau ada kamu punya adik-adik yang rencana mau kuliah di Jayapura atau dimanapun, dengan kasih tahu adik-adik pemuda yang ada di sini, kalau kita sharing-sharing, saya bilang jangan ketika kita sudah kuliah datang atau mungkin kerja di mana saja di tempat lain yang biasa kita melayani. Biasanya tuh kebanyakan langsung bilang sudah saja di jemaat biasa saja. Akhirnya cuma jadi ini karena mungkin jadi memilih untuk tidak terlibat dalam pelayanan. Sebenarnya salah satunya itu tuh kadang-kadang kebanyakan anak-anak yang kayaknya biasanya melayani tapi akhirnya ya itu karena tadi sudah saya kayaknya tidak melayani dulu. Akhirnya jadi semakin jauh gitu. Yang awalnya mungkin tujuannya biar saya bisa lebih fokus mungkin kuliah tapi sebenarnya kan apa yang Tuhan sudah kasih ke kita sebenarnya bisa kita bawa lagi, misalnya kita melayani di pelayanan apa gitu, karena sebenarnya perlu sekali mempunyai komunitas yang istilahnya komunitas anak Tuhan yang di sekitar kita untuk saling menguatkan dimanapun kita ada gitu. Jadi istilahnya kita punya roh juga tetap jadi menyala maksudnya menyala maksudnya kayak begitu tuh. Jadi perlu komunitas karena firman Tuhan sendiri bilang kita sudah masuk firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu memang betul-betul jelas gitu, karena saya juga pernah mengalami walaupun mungkin di lingkungan ini, tapi mau belum ini itu tuh terlalu asik nongkrong sama teman-teman kompleks sampai mau ibadah saya kayak mulai ringan, saya mulai yang kayak pura-pura sedikit lagi sampai emang sebenarnya sama dia pergi itu 1-2 minggu tidak apa-apa, minggu ketiga tidak apa-apa. Tidak boleh gitu, bukan kok yang istilahnya kita kadang anak-anak sampai iman kuat gitu tuh, padahal itu biasanya bisa warning gitu. Jadi memang perlu juga, jadi mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu atau keluarga besar Goang ke anak-anak, adik-adik untuk ayo dimanapun ada, mau di Jawa kan, di Jayapura atau di Timika kan, di mana kak, maksudnya ya cara untuk pelayanan yang pasti Tuhan akan bawa kok. Tuhan membawa saya kemana nih, pasti Tuhan akan pimpin tuh, maksudnya ke tempat yang memang kita rasa betul ini gitu. Karena jauh dari Tuhan juga berat. Karena kakek yang saya lihat kalau kita yang sudah terbiasa untuk melayani terus tiba-tiba keluar dari lingkaran itu bagaikan, saya ingat ada pokoknya salah satu hamba Tuhan atau kakak-kakak rohani di gereja sini yang pernah bilang
itu tuh bagaikan kawanan domba yang dia tiba-tiba satu tuh hilang gitu. Dia nyasar, ketika dia nyasar bisa saja binatang buas atau apapun itu yang serang dia gitu, makan dia, dan akhirnya dia terhilang gitu. Karena itu santapan iblis. Dia tahu bahwa oh ini anak ini nih, dia nih yang paling rajin menyembah Tuhan, memberikan dia punya diri untuk pelayanan, terus tiba-tiba dia menarik diri, dan mungkin 1-2 minggu dia rasa oh ya saya mungkin mau mau pelajari dulu nih di gereja ini karena saya baru merantau. Jadi mulai, tapi minggu ketiga mulai, aduh kayaknya saya tidak pas di sini deh. Mulai minggu keempat, aduh tidak saya tidak mau melayani. Akhirnya mulai teman yang lain melihat bahwa ini kalau bicara tentang anak-anak rantau ya, yang maksudnya mereka tinggal di kosan mungkin, terus teman-teman kamarnya ada, ih anak ini tuh dia kayak tidak punya kesibukan gitu toh. Beda dengan anak-anak gereja, mungkin dalam 1 minggu mereka ada kegiatan ke gereja. Anak ini tuh tidak kita ajak dia ke clubbing kah gitu toh. Ya kita pergi ajak party kah, karena kita tidak punya kesibukan. Ngopi-ngopi pertama mungkin ngopi ya. Mungkin pertama ngopi dulu atau tidak mulai ada acara tuh di sini. Nah, mulai ikut, mulai nyaman. Saya diterima loh di sini dibandingkan yang tempat itu. Oh, mulai membawa diri, akhirnya bisa saja menjadi anak muda yang terhilang gitu. Itu yang saya lihat dari anak-anak di luar ya. Kalau di GK saya belum pernah lihat hal seperti itu. Begitu. Jadi mungkin jangan tunggu sampai kita punya adik-adik ini menjadi anak-anak yang terhilang dulu, baru kita maksudnya kasih tahu. Mungkin lewat tayangan ini juga bagus supaya mereka juga kayak belajar gitu toh. Ya, oh iya betul. Mungkin ada yang saat ini merasa di posisi seperti itu, dia mulai saya harus lebih dekatkan diri lagi nih sama gereja untuk pelayanan. Mungkin hubungi kakak siapakah di gereja ya, di bidang PAW atau di sekolah minggu. Bagi yang mau bisa hubungi nomor gue. Sangat terbuka untuk menerima pengasuh-pengasuh baru ya guys. Mungkin yang tadi Kakak Caca sampaikan itu, Iya. kalian ada pengalaman tadi, Salah mau bilang atau apa? kalian punya teman kah, atau ada punya kenalan, atau Iya. kalian sendiri mungkin punya Betul. pengalaman yang seperti itu, Yang bisa di-sharing untuk kita punya atau teman-teman. ya datang ada teman yang ngajak gimana, harus bagaimana Iya. Si kuat. Saya sih sendiri sih. Sendiri. Pengalaman sendiri. Pengalaman pribadi nih. Pengalaman sendiri. Saya kan dari sebenarnya saya dari SMA tuh pengalaman paling buruk. Jadi berapa bulan-bulan kemarin kan waktu itu Atra masuk gereja. Itu tuh gara-gara pergaulan dengan teman-teman. Jadi ada yang ngajak pergi ke acara. Baru saya ikut dong, chat saya di IG bilang mari ada di sini. Kita pergi ke acara, ada acara ya sudah ikut-ikut sampai tidak ke gereja, tidak fokus, tidak ikut pelayanan di gereja. Itu sebagai pengalaman. Sampai gara-gara sejauh dari Tuhan ya sudah kita kembali lagi, ada yang ngajak-ngajak kembali ke gereja lagi. Itu yang mulai sekarang lagi asik kembali ke gereja, sudah mulai ikut pelayanan pelan-pelan ya sudah. Dari pengalaman yang ini sudah kita tinggalkan pengalaman buruk ya. Jadi kita mulai dekat lagi dengan Tuhan, mulai jadi kakak pengasuh lagi pelan-pelan, karena kakak pengasuh lain dan ini ikut gabung ke sekolah minggu supaya jadi kakak pengasuh. Saya pengalamannya begitu. Jadi terlalu pengaruh dengan banyak teman-teman di luar dari Tuhan gitu. Jadi pengaruhnya ya sudah. Tapi kalau dilihat dari sisi ininya ya, berarti sebenarnya Tuhan taruh tuh Alan itu pintar bergaul sebenarnya. Jadi mungkin harus kita maksudnya kayak apa ya? Karena saya punya teman, dia mirip. Jadi dia mikir begitu loh Bang. Jadi kayak biasa tuh tidak cocok di pelayanan, dia bilang. Kayak saya melayani di sini, suara tidak bagus, saya singer. Kita kasih latihan tamborin, dia bilang, aduh badan agak keras-keras. Ini waktu itu sering-sering saling mendoakan. Tapi dari yang saya perhatikan dia mirip Alan. Dia orangnya pintar bergaul, bahkan dia pintar bawa jiwa. Dia bilang gini, sebenarnya kok tidak sadar
ketika kau bicara ajak teman masuk gereja, Iya. tidak harus kayak kita panggil ulang-ulang gitu, tapi langsung kayak kok mau ke gereja kah? Itu tuh langsung pasti kayak otomatis oh boleh kemana, malah dia bawa tuh. Saya ingat sekali teman sekolahnya ada berapa dibawa, bahkan ada yang sampai baptis dan sempat lama jadi jemaat waktu itu. Luar Ini biasa. pengalaman di sebelum gini harusnya apa nih, dia punya nama siapa ya, Yulita kalau bisa Yulita. Tidak, Yulita itu nama. Iya. Jadi dia bilang jadi waktu itu kita doakan, saya bilang kita saling mendoakan, saya bilang saya bersyukur karena sebenarnya banyak hal yang Tuhan taruh untuk ini. Jadi kayak Alif dulu kayak gitu, karena Alif pintar, mungkin harus lebih banyak Iya. ini lagi dulu. Jadi memang ternyata itu pemuda juga harus sudah harus lebih diperhatikan lagi supaya Jangan bisa lebih semangat lagi. Dan mungkin satu hal juga di pemuda tentang merangkul. Jadi sebenarnya kadang itu juga di remaja juga sebenarnya kayak kita juga kalau tidak diterima baik juga kita kayaknya udah muringan, iya, ya kan? Kalau orang tidak welcome sama kita juga paling kita kayak pikir macam malu hati lagi. kayak kayaknya sudah saya begitu. Ya. Nah itulah hal-hal, jadi memang perlu sekali adanya kasih Tuhan. Jadi kita melihat seseorang tidak dari yang kalian lagi malas ya gitu tuh. Ini dan ini tinggal pergi datang gitu. Nah ini contoh. Maksudnya begitu toh, tapi bukan yang kayak woi Alen puji Tuhan terus datang lagi langsung aduh kawan. Misalnya ada yang begitu. Jadi mungkin Alen ke teman-teman lain juga mungkin kita itu yang gini sering kita bahas deh kayaknya. Jangan kita menjudge teman-teman yang jarang datang. Harus bukannya teman-teman, mungkin cuma Tuhan. Karena pernah kayaknya ada yang bilang kalau kayaknya rasa risih kalau ditanya terus kenapa baru kelihatan, kayaknya itu, tapi orang itu kayak rasa terganggu sebenarnya ya. Kalau anak sekolah ini tidak mungkin pasti bilangnya oh ya bapak mama baru bawa datang. Itu selalu dibilang jangan melihat buku dari covernya, jangan melihat buah dari tampilan kulitnya. Jadi kita bisa salah menilai tentang seseorang yang datang hari ini. Mungkin juga dia punya talenta, dia punya hal-hal yang baik yang ada di dalam diri dia. Cuman informasinya mungkin kita dengar itu yang hal-hal yang jeleknya saja. Akhirnya penerimaan waktu kita ketemu pertama kali ataupun kita belum tahu dia itu siapa, karena kita tidak bisa menerima dengan baik. Tapi kalau namanya ada kasih Tuhan di dalam kita, siapapun itu, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ya seperti kisah seorang Samaria yang baik hati. Kan gitu. Justru yang melalui tempat itu kan bukan dibilang orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ada imam yang melalui tempat itu, tapi berjalan di sebelah jalan yang lain. Nah, kita harus seperti itu. Siapapun yang datang kita harus rangkul dan memberikan terima dengan sukacita dengan baik. Terus kalau kita mau lihat pemuda dari remaja sampai ke pemuda, mungkin kita sudah harus sampaikan hal-hal yang terkait akibat itu dengan vulgar juga supaya mereka tahu. Seperti tadi kan kita sudah singgung nih yang kakak Caca tadi ngomong, kakak Kesya kasih tahu bahwa kalau kita sudah ngomong anak seperti apa. Kalau nanti kita ini terkait tadi pertanyaan apa yang disampaikan Kak Kris, kalau sudah terjangkit penyakit, nah ini salah satunya dari pergaulan. Banyak penyakit menular seksual, banyak penyakit yang mematikan pun akibatnya adalah maut. Dan kalau kita tidak sampaikan informasi itu sekarang, terus nanti sudah kejadian, baru kita mau dengan upaya, dengan usaha, dengan doa, sedangkan informasi itu harus kita sampaikannya sekarang. Gitu, dari mereka masih remaja, mulai naik pemuda, terus nanti ke depan mulai dewasa muda, mulai punya keluarga, bagaimana mulai
mau merencanakan keluarga ke depan seperti apa. Bekal Iya, Iya. mungkin begitu. berbekal. Jadi sudah harus sampaikan terkait akibat-akibat. Iya. Iya. Ya kan biasanya tuh orang kalau cuman informasinya tuh, ih enak nih, ada yang perhatian sama kita nih, ih bisa cecetan setiap malam, ditanya kapan makan, kapan tidur. Iya. Kenapa jam segini kok belum tidur? Ih, rasa hati nih berbunga-bunga. Padahal tidak tahu besok, tidak tahu dia ini sudah cecetan dengan siapa lagi, sudah ketemuan, sudah pergi jalin hubungan. Terus begitu datang ke kita, bawa-bawa penyakit, bawa-bawa Pergaulan buruk. iya, Kebiasaan buruk. hal-hal yang akhirnya kita juga yang tadinya kita ini sudah jaga diri, orang tua pun jaga setengah mati dari kecil sampai besar, kita pun sendiri menjaga diri, tapi dari pergaulan itu bisa bahaya, bisa rusak apa yang sudah dijaga selama ini. Seperti itu. Mau laki-laki mau perempuan, kalau namanya penyakit tidak kenal gender Gender dan usia. dan usia. Nah, itu dia. Sebaiknya kalau menurut kakak ini pacaran itu umur berapa yang pas? Nah, ini Oke. Oke. Ini pertanyaan yang Bagus sebenarnya. ya, yang memang harus dijawab dan harus kita ini tahu begitu. Iya. Supaya Paham. yang kecil-kecil jangan asal bilang pacar. Oh itu pacar saya loh. Pasangan bicara maksudnya. Pacar. Iya. Pasangan bisa. Iya. Iya. Oh, ini belum tahu. Oh, informasi terbaru ya. Ya, tapi ya baiknya itu umur berapa coba? Menurut Kak Kesya atau Kak Alen atau Kak Caca? Kalau saya sih saat dorang betul-betul siap, karena pacar ini kan memang pacar tuh kalau setahu saya singkatan dari pasangan bicara yang tadi Kak Karis bilang. Cuma kapan mereka bisa pacaran menurut saya ya saat mereka siap untuk berkomitmen, saat mereka mau karena pacar itu setahu saya seharusnya ya, walaupun dulu waktu saya sebelum nikah juga saya pacaran tidak iya maksud tapi saat kita betul-betul siap untuk berkomitmen sama orang tersebut sampai menikah, iya, sampai menikah. Karena sekarang itu adik-adik kita jangan kita hal yang tadi Kak Karis sempat bilang sebab akibat ya. Kita harus kasih tahu bahwa kalau pacaran banyak dia tuh tidak baik begitu. Maksudnya jangan sampai kita pacaran dengan banyak orang terus ada isu-isu yang kayak Isa sudah begini dengan dia atau itu kan tidak baik gitu. Jadi kalau kita sudah siap untuk berkomitmen sama orang itu ya silakan pacaran. Tapi kalau hanya untuk kayak senang-senang yang kayak chat-chat gitu ya mendingan teman saja, karena teman kita bisa kok sebenarnya, tidak harus pacaran. Itu menurut saya sih. Jadi kira-kira ini angkanya nih Angkanya, aduh kalau angkanya Soalnya ada yang nikah muda. iya, Nikah muda dalam artian misalnya ada target saya pengen nikah tuh umur 22 tahun. Misalnya cewek 25 tahun, 25 tahun. makanya saya nikah umur 21 tahun ini masalahnya. Jadi saya mau bilang umur saya juga agak Itu yang dalam gitu. Karena disusulkan. kalau angka saya berat juga bilang. Ya sebenarnya kalau saya tuh yang ideal. Iya. Kalau Sebenarnya- Ya, yang ideal. oh jangan salah satu pikiran biar saya pikiran. Ya, yang Tidak, ideal. maksudnya tadi saya mau bilang kalau misalnya dari yang kesehatan, Ya. masalah kesehatan reproduksi itu kan sudah lebih ke yang serius gitu. Nah, Karena kayaknya masalah dari beberapa orang kayaknya banyak sekali resiko ketika misalnya untuk para cewek yang wanita ya, maksudnya kalau lagi hamil gitu untuk melahirkan, sebenarnya di usia-usia
yang belum istilahnya belum utuh, bukan belum siap secara alat reproduksi, itu sebenarnya bahaya juga toh. Iya. Nah jadi maksudnya karena ya jujur saja, saya banyak kejadian di luar ya kan, di bawah usia itu sebenarnya kasihan juga. Resikonya Resikonya ya. Nah itu nah, sangat berisiko. ya, nah ditanya untuk umur yang untuk siap pacaran, saya sih setuju sama Daca. Ketika memang orang itu sudah Serius. paham betul, ya, Yes. karena saya betul suka sekali ikut kegiatan seminar-seminar. Ya pasti kita sebenarnya ada yang tentang kemarin katanya dibilang tuh kayaknya selama ini tuh salah karena orang ngasih dulu itu love, sex, and dating, harusnya love, dating baru sex gitu. Jadi itu kayak nah, kayak di apa kegiatan-kegiatan seperti itu kan kayak dijelaskan tuh sebenarnya ketika perempuan atau laki-laki yang betul-betul memutuskan untuk apa namanya mempunyai hubungan dan betul-betul hubungannya dan sesuai firman Tuhan, di firman Tuhan tidak ada pacaran, yang ada itu tunangan. Toh, tunangan baru dinikahkan gitu kan. Nah jadi kalau saya memang mau yang terbaik dari Tuhan ya harus didoakan, harus di kayak begitu tuh biasa diusulkan. Balik lagi ke umur kita udah kalau ke umur Kalau sih yang menurut ideal, saya, yang ideal. kayaknya 25 tahun saya kayaknya 25 Itu tahun. cewek apa cowok? Ceweknya sih Oh cewek 25, Kalau cowok Kalau Cowok? saya 20 sih kalau untuk cewek. cewek 20. 20-an gitu. Apakah karena saya nikah 21? Karena soalnya beda-beda orang. Iya. Kak, apa cara apa ya? cara biar pikir. Pikirnya karena kalau saya pribadi dulu takut pacaran. Tapi Backstreet pernah sampai saya satu kali pernah tanya ke kakak Kak, menurut Kak pacaran Backstreet itu bagus kah tidak? Ditanya. Yang namanya Backstreet pacaran diam-diam tidak baik lah kata dia. Walaupun dalam pikiran ini karena mungkin karena kita ya lagi kasmaran ya tuh, kita tetap pembelaan di dalam. Cuma pura-pura aja hanya. Tapi ada pembelaan kayak tidak apa-apa, kita jauh gitu. Gitu tuh tapi terus tidak ini sih tidak ya. Tidak dianjurkan. Kalau saya punya orang. Ngapain sih? Itu, ini tidak tertawa. Kalau maksudnya toh, sebab aku panggil Mimi Bibi adik-adik, Mimi Bibi besok dia mau panggil saya karena Exio. Iya. Jaga orang kebetulan rusuk. Jadi ya, tiga orang berjodoh. Ya. Sih. Tapi karena ya mungkin itu juga pengaruh orang tua, karena memang setiap orang tua dulu. Kalau yang orang tua sekarang lebih banyak kayaknya pelajaran psikologi, bagaimana cara supaya. Karena kalau saya pribadi, saya tidak berani curhat. Saya jujur sama mama saya punya pacar itu umur 26 tahun kayaknya. Tapi saya kayak mikir loh, kayak kayaknya kayaknya sudah waktunya. Karena dulu tuh kita satu mama tuh ada yang tanya, saya kemarin jalan sama cowok, karena itu teman itu. Nah itu mama kenal juga. Nah itu mama sambil malam dalam bahasa Manado berani dong. Gitu jadi kayak saya jalan malam berani dong. Ah itu berarti oh itu lampu merah berarti. Oh ini salah satu lagi ada istilah ini dulu saya punya ini belum balas nih, kalau masih baju seragam lampu merah jangan dulu, kuliah lampu kuning bukan berarti lampu hijau, salah sadar dulu mungkin bisa pantau-pantau gitu. Kita yang cowok-cowok dulu sudah bisa, kalau kamu mau mendapatkan istri yang terbaik pantaulah baik-baik itu. Kalau mau punya suami suami yang baik, sekarang kan ya banyak film-film pelakor apalah. Kalau kita lebih ke Tuhan, tidak ada yang satu seumur hidup itu gitu. Maksudnya kayak begitu tuh. Jadi apa tadi? Sampai mana lampu kuning? Kuliah lampu kuning atau kerja lampu kuning. Yang laki-laki betul-betul semua Lampu hijaunya kapan? lampu hijau kalau misalnya memang sudah kerja gitu, sudah mapan. Yang laki-laki sudah bisa, saya sudah punya penghasilan, sudah belajar tabung-tabung. Nah dan kayaknya kebiasaan kita di Papua juga mungkin kadang kalau mau nikah atau mau minangan yang pusing orang tua. Iya. Terus sebenarnya kalau kita sudah punya modal sendiri kan kayaknya biasa gitu ya. Jadi begitu kan. Jadi main tahun sekarang ya. Siap. Harusnya sudah bisa berpikir kan gitu tuh. Iya. Iya. Gitu sih. Karena apa namanya? Jangan sampai untuk
hari bahagianya Bahaya. bahaya. Nah, bisa dikatet. Oke. Nah, Ya. kembali lagi ke untuk hari bahagianya kita yang repot, yang pusing, yang sibuk, yang keluarkan uang, yang sibuk pinjam cari kredit, itu kita punya orang tua. Maksudnya pikir gitu tuh. Jadi kalau baiknya kenapa sekarang kita harus kasih edukasi juga untuk kita punya adik-adik yang masih muda, supaya mereka tuh Belajar lagi. berpikir bahwa oke, saya tidak mungkin begini terus. Saya pasti akan ada fase di mana saya harus memutuskan untuk membina hubungan rumah tangga dengan satu pasangan dan tidak boleh membebani orang tua. Jadi mulai berpikir kalau yang sudah punya pekerjaan ya sudah mulai tabung-tabung, sudah mulai cakar-cakar. Mungkin nanti Kakak Gesya bisa kasih kisi-kisi tau berapa kemarin waktu kita berapa supaya mereka bisa kalkulasi setiap bulan sisihkan berapa. Udah ya kasih setren kayaknya masa diberi itu beda gitu. Iya bisa jadi, tapi kan bisa lah kasarannya gitu. Nanti Supaya mereka bisa berpikir untuk menabung supaya karena seingat saya tuh kemarin waktu Kakak Gesya acara tuh langsung bilang ke bapak, oh bapak kita sudah siap sekian. Jadi harus seperti itu maksudnya supaya orang tua, oh iya punya uang, saya punya anak mau menikah, dia sudah punya usaha sekian gitu. Jadi Itu keren. iya, maksudnya jangan kita yang punya hari bahagia kita lempar semua ke orang tua, kita terima bersih saja, kita cuci tangan saja, jangan. Maksudnya supaya kita juga sebagai anak-anak muda yang apalagi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, kita juga jangan membuat orang tua terbebani dengan kita punya acara gitu. Berhikmatlah bagaimana caranya toh gitu. Karena pengalaman saya juga gitu, saya punya orang tua yang tanggung semuanya, jadi itu perbedaan antara saya dan Tesya. Oke, jadi itu yang harus kita pelajari bahwa untuk membina suatu hubungan jangan kita membebani orang. tapi maksudnya saya bisa gitu bukan berarti menyalahkan adat istiadat, tidak ya. Iya. Sebenarnya itu baik sih karena menurut saya kayak mempererat kekeluargaan ketika kita bikin sesuatu, maksudnya bukan tapi dari apa namanya nih, untuk dari bukan segi adat sih, maksudnya kalau dilihat kekeluargaan itu loh, maksudnya Iya. dimana ternyata orang tuh mendukung gitu. Banyak yang Saya sayang. bukan, jadi memang kadang mungkin ada yang merasa karena maksudnya pasti ada kan sebenarnya kenapa di tanggal gini kayak gitu kan, Tanggal-tanggal dua. ini banyak pengeluaran ini, tapi sebenarnya kalau dilihat orang itu tapi tetap mereka membawa sesuatu Iya. yang apa namanya nih, untuk bikin ada di sekitar itu tidak terlupakan gitu. Iya. Saya tetap ada Momen. gitu. Momen. Iya. Karena memang itu ciri khas sih menurut saya. Bayangkan orang bisa jalan sejauh itu bawa piring apa, itu sebenarnya keren sih, maksudnya betul-betul ternyata banyak yang mendukung dari keluarga maupun ini. Banyak yang sayang sama. Ya. Cuma maksudnya mungkin untuk persiapannya gitu. Iya, persiapan. Tapi nah itu tipsnya, kalau kita punya banyak keluarga dalam Tuhan Ya, pasti Tuhan dulu. betul. Iya sih. Guys, kita sudah menjawab kan tidak nih? Oh iya. Itu kan dari si cewek. Kalau Ya. Oh dari iya, dari cowok bagaimana? umur berapa kira-kira? Kalian? Saya tidak tahu karena saya masih muda ya sebenarnya itu kan. Tapi ini mungkin Alan punya pandangan mau pengen usia berapa? Ya, kira Alan menurut Alen ini kalau saya Ada usia berapa? Kalau mau yang serius-serius sih mungkin umur ya 20-an ke atas lah. 20-an ke atas yang langsung bisa seriusnya pacaran toh. Ya 25 ke atas lah begitu. Untuk menjalani hubungan yang serius toh untuk pacarannya. Biar ya supaya dua-duanya kan sudah mengerti, sudah sama-sama ya paham lah apa itu menjalani hubungan. Oh, tapi kalau misalnya dapat yang lebih muda, nanti ditunggu lagi dulu deh. Iya kan? Mungkin. Kalau itu sih kurang tahu ya. Tapi ya iya, setidaknya ya umur yang 20-an ke atas ya. Alan sukanya lebih tua. Kalau saya sih mana aja itu cuma dari Tuhan aja. Oke. Ya. Ada orang bilang selera tuh. Iya. Lanjut kamu selera. Kalau Karis
Kamu. Oh, ya, kalau kalau terkait usia, usia kapan itu kan kita mau seperti tadi nih. Ini kan resikonya banyak. Dari keputusan kita yang satu itu banyak resikonya. Jadi kalau untuk ya ini kan kita masih bicara pacaran. Pacaran itu kita boleh apa namanya? Tapi di usia yang emosi kita tuh sudah bisa kita pegang begitu, sudah bisa kita kendalikan begitu. Jadi jangan baru kenalan, baru pacaran, tapi perlakuannya sudah kayak orang yang nggak boleh bikin, keluar rumah harus lapor saya. Kok di mana? Oh, ini. Padahal baru temanan, pacaran, Kebanyakan tuh kayak gitu tuh hubungannya. iya, posesif. Iya. Jadi begitu kan, tadi kayaknya saya lewat depan gue punya rumah tuh motor teradang. Terus saya chat sudah berapa jam ini tidak dijawab. Caranya kan jam berapa menit ya? Berapa menit? Iya. Kacau. Sudah saya tanya sudah. Jadi maksudnya waktu di mana emosi kita sudah bisa kendalikan, kita sudah bisa atur, kita sudah bisa memahami Ya, perempuan itu seperti apa. Kan ini bukan makhluk yang serupa dengan kita, yang satu apa namanya? Ini Tuhan bukan menyatukan apa dua insan yang sama persis. Iya. Tidak, ini bedanya jauh sekali. Jadi keluar dulu itu. jadi harus siap untuk itu dulu. Jadi Ya. kalau kok masih pas telepon begini langsung apa nomor yang ada hubungi sedang Sibuk. tidak sedang apa dalam panggilan lain. Naik. Oh, selesai. Sebentar kok tunggu. Ini saya tunggu sedikit lagi nih. Kalau sampai kau tidak jawab lagi berarti kau tunggu. Terus giliran tidak dijawab, orang di sana tidak kenapa-napa, kita sini banting handphone. Selesai sudah. Ya, tambah-tambah perkara lagi. Tadi saya ada baca tuh kata-kata kayak begini. Baru pacaran 2 hari saja, tapi dia pucara bakala itu sudah kayak anak sudah punya anak 2. Itu maksudnya. Jadi kalau mau dekat ke seseorang, kita harus tahu dulu cewek itu seperti apa, kita cowok itu bagaimana, kita kurangnya di mana. Nah, hal-hal inilah yang pemuda-pemudi harus tahu, remaja putra-putri harus tahu. Cewek itu kurang lemahnya di mana, cowok itu lemahnya di mana. Nah, ini sampai yang dewasa muda yang berkeluarga pun harus tahu. Maksudnya kalau dari usia dini kita tidak sampaikan, mereka besarnya ini wah Sama ratakan begitu. tidak, mereka tidak tahu pasangannya ini kelemahannya di mana. Dia tahu saja mungkin dia itu sama dengan saya. Jadi saya kalau bisa begini, kau juga harus bisa begini. Saya kalau langsung angkat telepon, kau juga harus angkat telepon. Ini mulai egonya lagi. Iya. Nah, kalau egonya masih setinggi langit, ya terus aku baku hubungan dengan orang, susah nanti. Berarti lebih bagus kita teman aja dulu sama banyak orang. Iya. Iya. Oh, ada yang Nanti. cocok ya berarti kita pacaran. Ya, jadi pacaran itu juga kan kita harus tahu nih pacaran itu apa, seperti apa. Tujuannya kemana ini? Tujuan pacaran itu apa? Kan gini. Itu tadi kalau kita giliran tujuannya pacaran itu kita sudah harus langsung punya kekasih dan dia itu sudah harus segala sesuatu dia tuh harus tahu kita seperti apa, kita juga harus tahu dia seperti apa, kita urus dia seperti apa, dia urus kita seperti apa. Bukan seperti itu, guys, gitu. Jadi harus pacaran itu masa dimana kita mulai kenalan, terus kita tahu, terus kita juga cari tahu, kita datang ke keluarganya, mungkin diajak pergi ke rumahnya main, kasih kenal, ini nih teman cowok yang kita sama-sama nanti jalan, kita sama-sama saling bantu mungkin apa tugas kuliah kah apa kek begitu, dia yang nanti temanin kalau antar pulang malam, kan orang tua tidak khawatir, ada si ini pas anaknya terlambat pulang kita tahu carinya kemana, begitu. Itulah pacarannya seperti itu yang sehat. Terus jangan yang digelap-gelap yang seperti tadi mau dibilang backstreet. Iya.
main di jalur-jalur belakang guys. Main di Anak jalur-jalur kita pulang belakang. di ujung segala. Iya, sampai di tikungan terus bilang gini, gue jalan sana. Masa sender? Dari sini saya kasih nyala motor, tampak motor. Masa senter dari sini, jalan ke sana sudah. Masalahnya kalau sampai di pagar, ada juga yang tunggu depan pintu. Oh, Terus siapa? Punya pengalaman kayak gitu. jadi ada yang tunggu di pintu lah. Yang sampai sini saja, mesti usah bapak tuh. Jadi itu banyak risikonya guys. Iya, iya. Jadi pikirkan, timbang emosi kita bagaimana, kita punya apa namanya ego seperti apa. Jangan bilang memang sayang kok tapi kok bapak tuh macam malaikat maut. Jadi jangan seperti itu. Jangan pikir itu semua akan manis-manis saja, akan baik-baik Tantangannya saja. juga ada. Tantangannya Iya. ada. Tapi kebanyakan cewek-cewek itu takut mau kasih tahu Iya. hubungannya mereka itu toksik atau enggak, Ya. takut kan sama si cowoknya. Nah itu gimana cara mengatasinya itu? Kasih taunya ke cewek, ke anak perempuan ini, kamu gak usah takut atau bagaimana gitu. Karena dari cowoknya ada tekanan, kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya kalau begini. Ya, Kita ya. itu begini Ya. kan pasti ada lah satu. Iya. Ya, itu pasti. Betul. Nah kalau Karis, Ya, jadi itu mungkin kembali ke situasi di dalam rumah. Di dalam rumah juga butuh dukungan orang tua. Keterbukaan dengan orang tua itu biasanya anak-anak kan kalau mulai dari umur SD sampai kelas 5, kelas 6 SD sebelum ke SMP, itu tuh mereka masih datang, "Ma, tadi nih Sabtuman di sekolah nih." Tanpa kita tanya mereka akan cerita. saya kalau SD belum. Datang-datang tuh, sagana sekali dan Pak Guru ini loh tadi tuh, aduh dengan mister nih begini. Itu dia bisa cerita, tapi mulai SMP ke atas, itu sudah mulai Menutup diri. Iya. secret, Rahasia. ya mulai rahasiaan. Berarti pola asuh orang tua juga harus Orang Iya. tua juga punya peran yang Pendekatan. penting di situ, karena kalau orang tuanya sedikit-sedikit anaknya pun mau kasih tahu, kurang ajar kau nih ya, begini ya, besok tidak boleh ini ya, besok tidak boleh. Anak jadinya langsung menutup diri. Kalau saya kasih tahu di rumah, padahal justru di luar ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Lebih parah di luar sebenarnya daripada di dalam. Orang tua kalau ngoceh-ngoceh, orang tua marah, ya itu setelah itu ya habis. Setelah itu tidak ada dendam yang terus-menerus. Tapi kan kita bisa lihat sekarang, bicara akibat tadi, Iya. masa kita mau berakhir di dalam koper, mau berakhir di dalam kardus, mau berakhir dilempar dari jembatan dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang betul-betul tragis Yang kejadian ini gitu. nih, apa nih, maksudnya ini udah kayak lagi marak nih yang kekasihnya diturun di sekap itu loh, yang di Nah, ya bibir sama matanya hilang ya. 3 tahun bisa. Nah, ini kan terlalu tragis, hal-hal yang memang ya mau dibilang horor juga. Yang melakukan itu siapa? Sang kekasih. Iya. Sang yang paling disayang-sayang sebelumnya. Iya. Akhirnya itu tadi. Akhirnya berakhir di jembatan lah, berakhir di kardus lah, berakhir di koper lah. Ini padahal dibilang itu dia sudah yang paling sayang saya, dia sudah yang paling care dengan saya. Mama papa tidak tahu susah-susahnya kita. Hai guys, kok dari kecil sampai besar bangun tidur orang tua malam, tengah malam sampai subuh-subuh pun bangun 2 jam sekali kasih minum susu. Kok kira itu tidak susah? Jadi itu nanti kalau sudah jadi orang tua kebetulan sudah jadi orang tua. itu kan juga tantangannya saya Caca mungkin sebentar lagi Keisha sama Bira. Ya, Tapi kalau ini sih Kak, menurut saya nih selain kita punya pendekatan sama anak, kita juga orang tua itu punya peran penting. Suami dan istri, bapak dengan mama gitu tuh punya peran penting karena anak-anak itu mereka nyaman di rumah ketika mereka lihat orang tua mereka tuh memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman untuk anak tersebut. Karena ketika yang mereka lihat, yang mereka tonton setiap hari perkelahian, maki-makian, banting piring dan lain sebagainya, mereka juga pasti rasa aduh saya tidak nyaman di rumah, saya akan cari tempat pelarian. Dan ketika mereka memutuskan untuk cari
tempat pelarian, ketemu sama orang yang tidak tepat, itu juga bahaya. Maksudnya akhirnya karena dong suka tahu, oh iya satu orang tua lagi bermasalah, saya terus cerita apa-apa, saya diam-diam, sudah akhirnya membina hubungan yang salah, mulai nyaman, akhirnya berakhir di koper, di kardus, di jembatan dan lain sebagainya. Karena saya secara pribadi saya pernah mengalami hal itu. Sebenarnya saya punya orang tua bisa dikatakan ya broken home gitu, karena suka berkelahi. Yang saya tonton, saya tidak suka sekali. Pokoknya saya memilih pulang sekolah saya akan lari ke saya punya teman ke rumah sampai tengah-tengah malam. Nanti saya telepon satu mama, nanti mama suruh supir jemput. Begituan waktu dulu aku punya supir, ini sudah supir jemput di rumah teman. Itu sudah jam 9, jam 10, jadi pulang ke rumah hanya ganti baju, mandi, tidur. Itu rutinitas setiap hari. Kebetulan karena orang tua juga sibuk dengan kegiatan masing-masing, jadi saya merasa bahwa rumah itu bukan tempat untuk pulang. Kalau tidak ada orang ya. Iya, padahal tidak ada orang, harusnya santai-santai saja. Tapi merasa bahwa rumah itu bukan tempat yang nyaman untuk saat pulang gitu. Jadi akhirnya mencari pergaulan-pergaulan yang salah ke teman-teman, yang salah. Akibatnya ya itu menikah muda. Gitu. Ini kita tidak usah sensor ya, memang karena itu kejadian yang supaya adik-adik juga belajar bahwa ya segala sesuatu tuh harus dipertanggungjawabkan apapun keputusan kita. Begitu. Jadi mungkin peran orang tua, kemudian ini sih lingkungan gereja, teman-teman, kakak-kakak, pemuda, mungkin lihat kalau misalnya lihat adik-adik sudah mulai, dia sudah tidak pernah muncul di gereja, tidak pernah ikut ini kegiatan, mungkin bisa dikunjungi, bisa cek di rumah, ayo kenapa tidak pernah ikut, ayo kita sama-sama gitu, supaya mereka juga merasa oh ketika saya sudah mulai menarik diri ternyata kakak-kakak nih care, mereka peduli, mereka cari saya lagi gitu. Walaupun mungkin orang-orang berpikir sudahlah, dia mungkin juga tidak mau ke gereja dan tapi kalau kita yang datang untuk kunjungan ke mereka atau menarik mereka kembali, pasti saya yakin mereka juga akan ada dalam lingkungan yang tepat. Jangan sampai kita lihat mereka sudah salah arah, mereka sudah tidak pernah hadir di gereja, kita malah membiarkan, terus tiba-tiba dengar, ternyata dia sudah begini, sudah begitu, baru kita sayang, padahal dulu kita begitu, sudah terlambat. Seperti itu. Menurut saya ya guys. Iya, karena kan tantangan kita orang tua ke depan buat anak-anak kita kan Iya. kayaknya bakalan berat. Bahkan yang kita juga sudah ditulis hari-hari semakin berat kan, Iya. semakin hari semakin jahat. Iya. Kayaknya ya kita juga harus upgrade diri ya, harus ikut Iya. pantau tontonan Iya. ke zaman ini perubahannya yang mana. Betul. Saya sendiri di rumah, misal itu sudah saya kasih tahu kalau kamu begini akibatnya itu begini, jadi ya dia tahu apa yang dia bikin. Gitu. Jadi kayaknya ada perbedaan untuk mereka laki-laki maupun perempuan. Iya. Iya. Kita sebagai orang tua pun kita harus tahu sekarang tuh banyak istilah. Iya. Iya. Nah itu yang tadi Kak Chris bilang kita mengupdate Upgrade. diri, itu betul sekali karena banyak istilah, banyak singkatan. Dia apa ini? Wih, generasi Iya, sekarang nih sekarang. guys, kalau mereka punya bahasa kita tidak paham, oh selamatlah orang tua. Iya. Jadi ya anak-anak skena, Iya. jadi gitu. Jadi Kalau pengaruh gadget juga itu pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi kalau orang tua tidak menjadi tempat nyaman Iya. dan mereka nyamannya di gadget, ini juga nih satu nih. Iya, Jadi bukan pasangan saja nih. Iya. Ada juga yang punya dunia sendiri loh, bukan si cowok, bukan si cewek, Iya. tapi si gadget. Itu dia bisa pulang, mandi, makan, kenyang, masuk, tenang, diam di dalam bertapa. Sampai tidak tahu kapan selesainya. Nanti pas dipanggil lagi, ya bentar. Terus sampai itulah yang tidak bisa berhenti jarinya. Nanti sebentar matanya, sebentar apanya.
tiba-tiba tantrum, Iya. emosi. Tiba-tiba sudah dibanting gadgetnya, kalah kalah game. Nah ini akhirnya emosinya terganggu, jiwanya terganggu. Padahal tidak ke siapa-siapa nih. Sosialnya hanya di itu apa Gadget. gadget, tapi rusak juga. Nah seperti itu. Iya. Kan dibilang sekarang dunia itu ada di genggaman tangan kita. Iya. Mau tahu informasi apapun ada di genggaman tangan kita. Nah ini yang memang peran orang tua, terus ya kakak-kakak pembimbing, pengasuh itu juga penting ke adik-adik, lebih ke orang tua sebenarnya. Ada waktu-waktu mereka bisa pakai gadget, ada waktu mereka bisa berinteraksi dengan dunia sosial yang lain, bisa bermain kah, bisa lakukan kegiatan lain, Iya. mungkin penting. Tapi ya apa ada hal juga yang kita memang harus jujur bahwa bukan saja anaknya yang beresiko. Iya. Kalau orang tuanya juga sudah punya Iya. dunia sendiri, ini kan kebanyakan seperti itu. Iya. Dia mau datang, sabar dulu, pa, aduh tanya mama. Ini juga sulit. Iya. Kalau di rumah sudah jadi tempat yang tidak nyaman. Nah itu yang memang ya jadi banyak dari lingkungan keluarga sendiri punya PR yang begitu banyak. Terus ke gereja, ke lingkungan yang hari-hari dia bermain di sekolah. Ya itu banyak hal sih yang punya pengaruh pada satu individu. Ya, seseorang itu banyak dari rumah. Jadi rumah juga seperti tadi Kak Caca bilang, kalau sudah di rumahnya saja papa sudah begini, mama sudah begini, ya anak-anak pasti mulailah berpikir, saya kayaknya saya di rumah, kayaknya itu rumah tidak jadi tempat pulang ya. Iya. Itu seperti itu. Saya ingat kemarin, hari Minggu kemarin itu saya punya sebenarnya di kelas yang besar, kelas 4, 5, 6 di sekolah minggu, mereka punya jadwal sama kakak pengasuh yang lain, cuman berhalangan jadi saya masuk menggantikan. Cuman karena saya tidak punya persiapan, akhirnya saya memutuskan untuk sharing sama mereka. Jadi saya bilang sama adik-adik, terserah kalian mau cerita apapun, kakak saja dengar. Dan ada satu momen kita punya salah satu anak sekolah minggu, dia cerita tentang dia punya lingkungan di rumah dengan sekolah, dan itu buat saya cukup shock dan kaget gitu. Jadi mungkin itu juga jadi poin penting untuk mungkin kakak-kakak pengasuh di remaja dan juga sekolah minggu. Mungkin ada waktu-waktu khusus itu kita mendengarkan cerita dari anak-anak. Kita punya anak-anak sekolah minggu dan juga remaja. Mungkin ada yang mereka simpan di rumah, mungkin hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa utarakan ke mereka punya orang tua. Mereka bisa cerita ke kakak pengasuh. Jadi kakak pengasuh bisa menjadi jembatan ke orang tua untuk kasih informasi. Karena waktu ketika saya dengar informasi cerita dari adik tersebut, langsung saya hubungi kakaknya, orang tuanya, dan saya sampaikan bahwa hal ini sedang terjadi, bagaimana solusinya, apakah kita hubungi pihak ini. Dan saya rasa ketika kalau misalnya itu kita terapkan mungkin dalam 3 bulan 1 kali kita dengarkan cerita anak-anak, mungkin banyak anak-anak bisa mengutarakan gitu hal-hal yang mungkin mereka simpan-simpan, pendam, terutama untuk anak-anak pemuda dan juga anak-anak remaja yang lebih sudah bisa mengenal pasangan, bisa mungkin ada hal-hal yang mereka rasa saya tidak berani cerita ke saya punya mama, karena beberapa waktu ini juga saya pernah sharing sama salah satu pemuda. Mereka dulu kakak minta maaf, saya harus cerita sama kakak karena saya rasa saya belum siap untuk cerita ke saya punya orang tua, saya butuh dukungan doa. Hal-hal seperti itu mungkin dibutuhkan untuk dibutuhkan anak-anak. Kita punya anak-anak di gereja, dari sekolah minggu, remaja, bahkan pemuda. Dan itu penting ada dukungan dari
kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, remaja, dan juga mungkin kakak-kakak pembimbing di pemuda. Itu penting menurut saya. Kalau dari saya pengen tambahkan mungkin tadi kan bicara tentang orang tua tuh. Memang kalau orang tua punya kehidupan yang sakti Tuhan, Ya, ya kita mungkin sudah pernah lihat kita punya orang tua sebelumnya ya. Sebelumnya kita belajar pasti dari orang tuanya kita apa yang mereka tabur itu yang kita coba sekarang loh. Oh, kayaknya harus begini nih karena memang penting sekali membiasakan bahkan memaksa ya karena memaksa kalau memaksa dalam arti apa ya? Pemaksaan yang baik lah istilahnya ya karena apa untuk membiasakan diri dalam aktif dalam ibadah, kegiatan gereja ataupun kebiasaan-kebiasaan kerohanian di rumah itu tuh penting sekali. Jadi kadang bahkan kalau dulu orang tua dulu tidak tahu yang internet tentang psikologi bagaimana untuk ini, tapi sampai sekarang yang ada kita hanya mengenal kasih Tuhan, kita tidak membenci orang tua sama sekali. Yang maksudnya itu ya. Jadi kenapa sekarang sudah begitu gampang untuk mendapatkan informasi bagaimana cara psikolog melihat psikologi anak seperti ini kayak gitu kan. Tapi satu hal yang harus diingat juga bahwa punya hubungan dengan Tuhan dan memperlihatkan itu dari contoh kehidupan anak Tuhan, kehidupan takut akan Tuhan dalam keluarga itu juga salah satu bekal yang penting gitu ya. Bahkan ya itu tadi yang aku bilang walaupun dengan pemaksaan tapi sebenarnya pemaksaan untuk kebaikan karena maksudnya saya juga dulu rasa begitu lah untuk baca firman. Bahkan kita dulu mau suruh bangun pagi baru di kamar ngomongin nih leba di lampu deal leba di lampu turun dari tempat tidur kita nyak leba tiap pagi ini bengkak ini tapi harus duduk baru baca Alkitab itu tidak boleh yang saya lalu belakang adalah pengadaanmu itu tidak boleh hormati firman Tuhan duduk manis gitu. Jadi bahkan berdoa sampai pernah mungkin ya besar remaja mulai yang kayak mama sampai yang bilang mau didoakan gak saya kayak tidak mau gitu kayak gitu mama sampai cuma sini Tuhan ampunin anak ini menjadi api maksudnya kayak ada yang kayak slow-motion gitu kayak dipaksa-paksa tapi sebenarnya hasil buahnya ya kita tahu bahwa kita hidup tanpa Tuhan memang sia-sia gitu. Jadi mungkin sebagai orang tua juga selain bekal yang lain segala macam cara pandangan psikologi tentang anak atau cara mendidik anak seperti apa salah satunya firman Tuhan juga penting sih kehidupan rohani yang dipimpin orang tua juga penting itu juga penting. saya ingat saya punya mama tuh kalau saya buat kesalahan, saya melakukan satu kesalahan terus ketahuan, sama mama suruh saya berdoa. Jadi duduk di depan sama mama. Setelah sama mama nasihati saya, sama mama suruh, sekarang kau berdoa, kau minta ampun sama Tuhan. Tapi kayak rasa, sudah nanti saya berdoa sendiri. Tidak, kau berdoa di depan mama. Saya kayak, Tuhan, saya mau, kau mengaku kau punya dosa di depan mama. Jadi saya kayak, malas sekali ke masa mau berdoa mengaku saya punya kesalahan di depan sama mama. Tapi saya lihat itu akhirnya saya menjadi terbiasa dan saya tahu bahwa oke, kalau saya lakukan kesalahan berarti saya akan seperti itu. Jadi saya berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang supaya tidak maksudnya menghindari berbuat kesalahan yang menurut saya itu hukuman maksudnya berdoa depan sama mama baru mengaku baru saya tuh orangnya suka bawa perasaan gitu jadi kayak sedikit-sedikit bisa nangis jadi berdoa minta ampun pun pasti menangis jadi saya kayak malu gitu saya berdoa buat salah berdoa depan mama baru menangis jadi tidak kalau saya Menangis benar karena hadir ada. iya nangis karena malu maksudnya kok sudah buat salah maksudnya kok mengaku kok punya dosa begitu di depanku punya mama begitu jadi maksudnya akhirnya saya tahu bahwa oke, saya tidak boleh lakukan kesalahan itu kalau tahu sama mama tahu nanti sama mama pasti suruh saya berdoa mengaku saya punya dosa lagi depan sama mama gitu jadi karena pasti setelah amin pasti dinasehati oh ternyata kok punya itu tadi kan kok mengaku ternyata kok juga lakukan
bukan baby. Karena kan kita tidak mungkin kebutuhan dong. Iya gitu. Iya. Oh dengan mungkin satu hal ini lagi ini kayaknya kalau di seminar pengasuh ya seminar pengasuh waktu itu satu yang kita dapat, jadi kalau orang tua itu marah kita tahu kita salah. Iya. Dan tidak harus orang tua ujuk datang ke waktu sekarang beda. Iya betul. Nah jadi dulu tuh orang tua suka melukai hati anak ya katanya, kayak misalnya dari kata-kata, jangankan orang-orang tua yang Tuhan, maksudnya orang yang di luar, ya aku salah, orang tua tuh selalu betul kan gitu loh. Walaupun sebenarnya katanya kan orang tua bisa salah. Jadi mungkin sekarang itu sebenarnya yang saya ikuti, saya ingat bahwa diingatkan bahwa kita memarahi anak, menegur anak itu boleh, tapi jangan lupa kita balut lagi hatinya dengan kasih. Istilahnya bicara baik-baik lagi. Kadang orang tua dulu ya tidak ini, tapi kalau sekarang itu tadi kak, kayak pendekatan supaya juga bisa tidak yang buat salah sering marahin sudah gitu. Tapi maksudnya kita abis kita marah kasih waktu, kita harus sampaikan bahwa tahu kenapa mama bapak marah, ya dia pasti akan ini. Kalau kita bisa lembut, dulu juga kita kan pasti emosi tuh, marah-marah kita, marah di depan orang banyak lagi, karena orang marah kita, cubit kita sudah ini. Nah itu tuh, tapi tidak ada ini. Nah ya puji Tuhan kalau sudah ada Tuhan, pasti kita akan dibawakan ketika terima Tuhan suruh mengampuni orang tua ya kan biasanya. Tapi maksudnya itu naik apa sih maksudnya bagian ya itu, maksudnya jangan lupa ketika kita tegur, kita marah, mungkin sudah sedikit keras, bahkan mungkin harus dengan sedikit pukulan keras, kita juga ada kan. Tapi bukan yang mungkin selalu dia, tapi jangan lupa untuk baru bagi hatinya dengan kasih gitu. Yes, jangan minta maaf juga yang tadi mungkin bahwa tadi sudah kasar, kasar mungkin udah orang emosi, kata-kata itu semua. Jadi dia jangan lupa untuk ini, supaya itu juga salah satu pendekatan ke anak sih, maksudnya supaya kita tidak tinggalkan hatinya terluka, tapi bilang ada maksudnya itu yang bisa dapat dari seminar yang itu. Dan fun fact maksudnya kadang pengasuh tuh tantangannya kita ke anak orang lain bisa baik, tapi ke anak atau keluarga sendiri kadang kita lebih jahat lagi. Itu Kebanyakan gitu memang. iya, makanya itu tadi kalau tidak salah itulah sambungannya dari itu. Jadi kadang kita terlalu memperhatikan, mungkin bagus juga kayak, tapi kadang kita tidak memperhatikan dapur di rumah sendiri istilahnya tuh gitu. Jadi sebenarnya harusnya seimbang sebagai pengasuh juga. Iya. Iya betul. Kalau saya karena zamannya kayak begini, saya sempat bicara sama mamanya, misal anak ini nanti kalau besar pacaran, saya harus ikut pacarnya dia kemanapun dia pergi. Dan mamanya misal, kamu ini anak masih kecil, nggak bisa, kita harus bicarakan itu dari sekarang. Iya, karena ya saya laki-laki, saya tahu isi otakmu ini laki-laki. Jadi kamu nanti kalau pacaran, papa ikut, biarpun jauh papa ikut. Saya dikasih mamanya misal gitu. Kalau Kak Grace nih kayaknya versi lembutnya ya. Kalau Gilbert saya bilang sama Kak Grace, pokoknya besok kalau aku sudah tahu pacaran, berani ada laki-laki antar papi kejar dia dengan pareng. Berarti secara langsung kita bapak-bapak ini punya pemikiran yang sama berarti. Ya, tapi itu bisa datang dari beberapa hal. Itu bisa datang dari trauma, bisa datang dari pengalaman pribadi, bisa datang dari ya jadi ada banyak hal. Jadi kan dia tahu nih, ini seperti tadi kan Kak Kris bilang, saya tahu tuh isi kepalanya laki-laki itu seperti apa. Nah, ini kan artinya kita tahu nih. Nah justru itu kan yang tadi bilang,
si cewek-cewek ini harus tahu cowok itu apa sebenarnya, dia itu makhluk apa gitu, makhluk yang dibuat seperti apa, kelebihannya apa namanya, kelemahannya apa, kekuatannya apa, begitu. Kan contoh kan suka dibilang gini, yang cewek-cewek atau tidak mau dibilang ke ini apa, sering kalau di dalam apa tuh seminar atau apa itu selalu dibilang perempuan itu kelemahannya di sini, di kuping. Coba saja lewat terus bilang gini, ih hari ini rambut sama bajunya serasi, cantik, cantik. Jangan lihat sebentar ke spionnya orang, dia lihat ke kamar mandi, dia lihat lagi. Langsung angkat HP foto. Foto lagi, pastikan ini. Jadi perempuan itu kelemahannya di kuping. Laki-laki kelemahannya di mana coba? Tolong tulis di komen. Jadi kalau laki-laki itu kan perempuan. Kalau laki-laki di mata. Begitu dia lihat yang bohai sedikit, lihatnya ke sana, bagus-bagus lagi kalau pakai kacamata. Dia menerawang kemana-mana. Nah gitu. Terus jadi tidak bisa lihat yang menarik dan wah itu tidak bisa. Cowok itu kelemahannya di mata. Ada lagi kelemahan-kelemahan yang lain. Ya si cewek harus tahu, si cowok juga harus tahu bahwa cewek itu kekurangannya di mana, kelemahannya di mana, seperti itu. Nah jadi Makanya itu jangan memutuskan pacaran terlebih dahulu. Harus cari tahu dulu, dekat dulu. ya, Kalau rasa klik ya pacaran, di apa, diketahui tujuannya pacaran ini apa. Tujuannya itu nanti kemana. Kebanyakan kan yang penting kita pacaran aja dulu, mau nanti kemana ya kita lihat nanti, kan doakan begitu. betul. Kan ada istilah tuh, kalau salah menanak nasi, menyesalnya cuma sebentar. Potong rambut seminggu. Tapi kalau sudah pasangan hidup, seumur hidup. Gitu. Kalau saya tanya, mendingan kalau kita pacaran tuh sebaiknya berapa lama? Pacaran berapa lama nih? Oh, ini apa namanya? Durasi Lama jangka waktunya ya tergantung. Tergantung dapat jodohnya, dapat jodohnya. Ketemu pacar kapan? Kalau Jadi sudah 37 kalau sudah usia yang siap dan juga kita ya tergantung planningnya kita lah. Misalnya, saya habis kuliah, saya kerja, terus ada target-target toh. Mungkin kalau kita sudah targetnya sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Saya sudah kerja, saya sudah tiap bulan sudah punya penghasilan, terus sudah mulai direncanakan seperti apa ya, mungkin itu bisa lah. Seperti itu. Ya itu bisa, maksudnya bisa ya tergantung juga mau merencanakan sendiri atau mau merencanakan berdua. Itu mungkin di masa pranya itu. Nah, itu lebih bagus. Maksudnya kalau sudah kita rasa siap yang tadi ego dan emosi dan lain sebagainya, sudah dapat teman yang cocok, terus kita bisa saling memahami satu dengan yang lain, bisa kendalikan emosi dan lain sebagainya, sudah jalan itu tinggal kapan. Kan itu jadinya ya masing-masing orang akan beda. Kesiapan finansial, kesiapan pribadi dia, karakter diri atau emosinya, egonya, itu kan kalau sudah siap semuanya ya sudah. Gitu. Mungkin seperti itu. Ya, tergantung. Dan sampai kita sudah siap, belum ketemu jodoh sampai hari ini. Kan ada seperti itu. Kitanya sudah mapan, rumah sudah ada, pekerjaan sudah ada, semuanya sudah ada, jodoh yang belum datang-datang, harus banyak doa lagi. Gitu. Ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa guys. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa.